Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku sekalian? Kita bertemu kembali di Asyik Belajar Matematika. Materi kita hari ini tentang volume bangun ruang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, volume bangun ruang yang akan kita pelajari pertama yaitu volume bangun ruang dari bangun prisma. Perhatikan gambar. Secara matematis, bangun prisma dapat ditulis dengan V sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana V adalah volume prisma, LA adalah luas alas prisma, T adalah tinggi prisma. Kita ambil contoh berikut ini. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan panjang sisi alas 12 cm. Hitunglah volume prisma tersebut jika diketahui tinggi prisma tersebut adalah 60 cm. Jawab, tinggi alas segitiga yang diketahui 10 cm, kemudian alas segitiganya 12 cm, kemudian tinggi prisma adalah 60 cm. Maka, kita dapat mencari yang pertama yaitu luas alas dari segitiga. Kita gunakan rumus, luas alas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka kita masukkan nilainya. Luas alas sama dengan setengah dikali 12 dikali 10. Luas alas sama dengan setengah 12 kali 10 sama dengan 120. Jadi, setengah dari 120 sama dengan 60 cm kuadrat. Setelah kita dapatkan luas alasnya, kita mencari volume prisma. Kita bisa gunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Kita masukkan nilai luas alasnya 60 cm kuadrat dikali tingginya 60 cm. Maka kita dapati 60 dikali 60 sama dengan 3.600 cm kubik. Jadi volume prisma adalah 3.600 cm kubik. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada bangun ruang yang kedua, yaitu bangun ruang tabung. Perhatikan gambar tabung di bawah ini. Secara matematis, tabung dapat ditulis dengan rumus volume sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tinggi, di mana V adalah volume tabung, Pi nilainya 22/7 atau 3,14. Kemudian R adalah jari-jari dari tabung dan T adalah tinggi tabung. Berikut contoh soal. Sebuah tabung panjang diameter lingkaran 14 cm. Tinggi tabung 10 cm. Tentukan volume tabungnya. Mari kita jawab soal tersebut. Diketahui D sama dengan 14 cm. Tinggi sama dengan 10 cm, Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jika diameternya 14 cm, maka jari-jarinya R sama dengan D/2, 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian untuk menentukan volume dari tabung, kita gunakan rumus V sama dengan Pi R kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan nilainya, V sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat dikali 10. Jadi V sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 49 dikali 10. Kita sederhanakan, 49 kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 7. Jadi V sama dengan 22 dikali 7 dikali 10. 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali 10 sama dengan 1540. Jadi volume tabung adalah 1540 cm kubik. Selanjutnya kita akan menentukan volume bangun ruang berikutnya, yaitu volume bangun ruang dari bangun limas. Perhatikan gambar berikut ini. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, di mana V adalah volume limas, LA adalah luas alas limas, dan T adalah tinggi limas. Perhatikan contoh berikut. Diketahui panjang sisi alas dan tinggi rumah kaca berbentuk limas segi 4 beraturan adalah 6 meter. Maka tentukan volume limas tersebut. Jawab, diketahui panjang sisi alas sama dengan 6 meter, tinggi 6 meter. Kemudian untuk luas alas berbentuk segi 4, maka luas alas sama dengan sisi dikali sisi. Jadi 6 meter dikali 6 meter sama dengan 36 meter kuadrat. Berikutnya untuk menentukan volume limas, kita gunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita masukkan nilainya, V sama dengan 1/3 dikali 36 dikali 6. Kemudian
kita sederhanakan dengan membagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka dapat ditulis V sama dengan 1 dikali 36 dikali 2. Hasilnya adalah 72. Jadi, volume limas tersebut adalah 72 meter kubik. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada volume bangun ruang berikutnya, yaitu bangun ruang kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut ini. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi, di mana V adalah volume kerucut, Pi nilainya 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari, dan T adalah tinggi kerucut. Perhatikan soal berikut. Jari-jari gelas kotak berukuran 7 cm dan tingginya 6 cm. Tentukan volume gelas bentuk kerucut tersebut. Maka kita jawab, diketahui R sama dengan 7 cm, kemudian T sama dengan 6 cm, Pi yang kita gunakan 22/7, maka berapakah volume dari kerucut tersebut? Kita bisa gunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Kemudian kita masukkan nilainya, V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R 7 kuadrat dikali 6. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 49 dikali 6. Kita sederhanakan, 49 bisa dibagi 7, hasilnya adalah 7. Kemudian V sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 7 dikali 6. Kita lanjutkan, jadi V sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 7 kali 6 sama dengan 42. Dari hasil tersebut kita sederhanakan kembali, 42 bisa dibagi 3 sama dengan 14. Maka kita dapatkan V sama dengan 22 dikali 14, hasilnya adalah 308. Jadi volume kerucut tersebut adalah 308 cm kubik. Kita lanjutkan anak-anak untuk volume bangun ruang kita yang berikutnya, yang kelima, yaitu volume bangun ruang berbentuk bola. Perhatikan gambar bola berikut ini. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R kuadrat, di mana V merupakan volume dari bola, kemudian Pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari bola. Berikut perhatikan contoh. Jika diameter akuarium berbentuk bola adalah 42 cm, tentukan volume akuarium tersebut. Kita jawab, diketahui D sama dengan 42 cm. Maka jari-jari ini dapat dihitung dengan R sama dengan D/2 atau 42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Ditanyakan berapakah V-nya? Bisa kita gunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali Pi kali R kuadrat. Kita masukkan nilainya, V sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat. Kemudian V sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat sama dengan 441. Kita kalikan 4 kali 22 sama dengan 88, dan 3 kali 7 sama dengan 21 dikali 441. Kemudian kita sederhanakan, 441 dibagi 21 sama dengan 21. Jadi 88 kali 21 sama dengan 1848. Jadi volume bola adalah 1848 cm kubik. Baik, itu anak-anakku sekalian penjelasan tentang beberapa volume bangun ruang. Berikut Pak akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing berkaitan dengan materi kita yang kita bahas pada hari ini tentang volume bangun ruang. Silakan dikerjakan masing-masing sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Tetap semangat ya, meskipun kita hanya belajar dari rumah. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Materi kita berikutnya nanti tentang statistika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.